Selamat malam saudara, bersama saya Mutiara Godelava dan rekan saya Abil Pramudia dalam Apa News. Kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan informasi terbaru yang disajikan secara tepat dalam Apa News. Berita pertama datang dari Kaskus dan Media Kampus Universitas Multimedia Nusantara, yaitu UMN Radio. Ya, mereka berkolaborasi untuk menyelenggarakan seminar podcast. Lalu bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Nah, podcast di sini hadir memudahkan proses itu. Jadi kayak lo lagi pengen dengerin seminar podcast bertajuk The Rise of Audio Content diselenggarakan oleh Kaskus bekerja sama dengan UMN Radio pada Rabu 28 Agustus 2019 di Lecture Hall Universitas Multimedia Nusantara. Ya kayak YouTube awal-awal jatuhnya. Dalam acara ini Yuda Usman selaku brand strategis Kaskus Networks menyampaikan podcast adalah alternatif hiburan sekaligus sumber informasi berbasis audio yang lebih fleksibel dan on demand dibanding radio. Opini mereka terhadap pengalaman-pengalaman mereka doang kayak. Oke, jadi kalau di podcast itu bedanya dengan radio. Kalau radio kan biasanya kita untuk sembari dengerin musik. Jadi radio itu kan biasanya disebutnya DJ kan, karena mereka juga memutarkan musik. Nah, kalau podcast itu lebih lebih personal lagi karena dia berdasarkan dari minat si podcasternya. Makanya kita ngelihatnya ini lebih on demand lagi nih. Pendengar maunya apa, kalian bisa bikin. Jadi berdasarkan user atau hobi si podcasternya itu sendiri. Mr. Popo selaku narasumber menjelaskan podcast pun memiliki aturan atau proses gatekeeping sama seperti media lainnya untuk menyeleksi konten mana yang layak disebarluaskan maupun yang tidak. Saya punya value ya, jadi ada list, mungkin ada 7. Kayak misalnya nggak boleh ngomongin klinik, ngomongin orang pintar, nggak boleh ngomongin rasis, ngomong kotor. Kadang-kadang ada juga yang cerita, ada tiba-tiba ngomong hewan atau dia berkata-kata kasar gitu. Itu pasti ada panduan yang kita punya gitu. Seminar tersebut dihadiri oleh sejumlah mahasiswa UMN serta narasumber dari podcast Do You See What I See dan podcast kekoreaan. Seru banget sih karena aku jadi lebih tahu apa aja itu podcast, karena aku sebenarnya kan nggak tahu podcast itu apa ya. Jadi di sini kita lebih tahu, terus diajarin lagi gimana sih podcast tuh, sejarahnya gimana juga. Terus aku juga tahu juga program-program apa sih yang cocok buat jadiin podcast seperti itu. Tim Liputan melaporkan untuk Apa TV. Penabur International Choir Festival atau PICF diadakan untuk keempat kalinya. Kali ini bertemakan berpadu suara, bersatu hati membangun karakter anak negeri. Penabur International Choir Festival atau PICF kembali digelar untuk keempat kalinya sejak 2013. Perlombaan 2 tahunan ini diadakan pada tanggal 3 sampai 7 September 2019 di Penabur International School Kelapa Gading, Jakarta. Acara ini diikuti oleh paduan suara dari berbagai daerah di Indonesia, juga peserta dari mancanegara seperti Jepang, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Pelatih paduan suara Ultima Sonora, Antonius Ria Deni Solistia, yang juga berpartisipasi dalam lomba ini, mengatakan bahwa segala yang dilakukan melewati proses yang sulit. Seperti ini membutuhkan proses waktu yang tidak sederhana karena teman-teman dari Ultima Sonora sendiri harus senantiasa latihan terus-menerus agar lagu dan materi yang dilatih itu dapat mereka pelajari dan mereka dapat pahami. Ada 11 kategori yang dilombakan dalam kompetisi ini. Di antaranya adalah Mixed Choir, Gospel and Spiritual, Musika Sakra, Chamber Choir, dan Folklore sebagai kategori yang paling banyak diikuti. Denny juga menambahkan, membentuk suatu paduan suara tidaklah mudah. Dalam mengikuti kompetisi ini, tentu saja ini sesuatu pengalaman yang terus-menerus harus diikutin karena menjadikan sebuah paduan suara yang berpengalaman itu membutuhkan jam terbang yang banyak. PICF pada tahun ini mengangkat tema berpadu suara, bersatu hati, membangun karakter anak negeri. Tak kurang dari 150 peserta berpartisipasi pada PICF kali ini.
Abel Pramudia dan Oktaviania Bes melaporkan untuk APA TV. Muti, kali ini ada kabar gembira untuk para penulis. Benar Bel, Indonesia Writing Festival 2019 kini kembali digelar di Universitas Multimedia Nusantara. Iya Muti, setelah sebelumnya diadakan di Banyuwangi ya. Betul, lalu seperti apa kerangkaian acaranya? Berikut liputannya. Adalah sebuah festival menulis bagi generasi milenial dan generasi Z di Indonesia. Surganya para penulis di Indonesia Writers Festival. Berlokasi di Universitas Multimedia Nusantara, Indonesia Writers Festival kembali melakukan pendekatan multi-stakeholder kepada masyarakat pada 6 dan 7 September lalu. Salah satu topik yang diangkat adalah mengenai karya tulis yang sedang berlomba naik cetak dalam rangka aktualisasi karya. Mungkin kalau secara cetak karena kan ya lebih aktualisasi aja sih, yang pasti ada di toko bukunya dan royalti sih biasanya, karena kan yang online untuk dapat royalti itu baru dikit banget gitu. Jadi kalau cetak kan biasanya lebih jelas gitu. Kemungkinan sih karena ya selain aktualisasi diri ya karena royalti juga sih. Founder dari Storyal.co, Aulia Halimatu Sadiah, turut meramaikan acara ini. Menurutnya Indonesia Writers Festival merupakan salah satu acara yang berdampak masif bagi masyarakat. Menurut aku pasti masif ya, karena pembicara-pembicaranya juga followersnya banyak di sosial media. IDN Times sendiri juga pembacanya jutaan. Jadi menurutku pasti masif sih. Dengan rangkaian acara dimulai dari workshop, talk show, film screening, hingga music performances, diharapkan mampu memberdayakan Indonesia melalui karya tulis. Acara tadi itu kayak motivasi aku buat nulis itu muncul lagi. Dari sini tadi aku lihat pembicaranya Kak Eca ya. Itu bener-bener kayak bikin motivasi naik lagi gitu loh, bahwa harus dilanjutin nih. Sayang kan kalau udah nulis, udah punya ide sampai finish tapi nggak diselesain gitu. Imajinasi penulis tanpa penulis buku terutama ya. Kalau yang kelima, Mutiara Berta, Yohana Indah melaporkan untuk APA TV. Masih seputar tulis-menulis di Bel, pameran buku internasional kembali diadakan. International Indonesia Book Fair diselenggarakan pada 4 hingga 8 September 2019. Dalam pameran ini, diluncurkan buku biografi tokoh nasional. Wah, menarik banget ya. Langsung saja kita simak liputannya. Indonesia International Book Fair IIBF 2019 digelar pada 4 hingga 8 September di Jakarta Convention Center, Senayan. Pameran buku tahunan yang diadakan oleh IKP ini merupakan gelaran ke-39 sejak 1980. Pameran ini diikuti oleh 55 peserta pameran dari dalam dan luar negeri. Dalam IIBF 2019, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hadir untuk meluncurkan buku biografi Muhammad Natsir yang ditulis oleh Lukman Hakim. alhamdulillah pada pagi hari ini atau siang hari ini kita menjadi saksi diluncurkannya sebuah biografi lagi tentang Muhammad Natsir. Dan siang hari ini kita bersyukur bisa menjadi saksi. Insya Allah kita akan bisa mendapatkan hikmahnya banyak di sini. Ia juga menambahkan bahwa Muhammad Natsir merupakan bapak integrasi yang berperan dalam pembentukan NKRI. Beliau yang membawa mosi integrasi, bapak integrasi Indonesia. Jadi Indonesia seperti sekarang tidak lagi menjadi bentuk federasi, tapi menjadi atau negara unitary atau negara kesatuan. Itu sebuah perang bersejarah yang luar biasa dari Pak Natsir. Sementara itu, Lukman Hakim menceritakan peran Muhammad Natsir dalam pencetusan ide lambang ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Lalu Pak Natsir menyumbangkan satu lambang, yaitu bintang emas segi 5, lambang ketuhanan yang Maha Esa. Selain Anies, acara ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh lainnya dan keluarga dari almarhum Muhammad Natsir. Abel Pramudia dan Oktaviania Bes melaporkan untuk APA TV. Setelah jeda pariwara, informasi mengenai pemindahan ibu kota. Sesaat lagi.
dari Sabang sampai Merauke. Ada semangat awali pagi yang selalu hadirkan ceria. Kehangatan sepanjang hari. Indomie seleraku, Indomie dari dan Bali, Indonesia seleraku. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan, setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan calon ibu kota baru. Ya, Jokowi memilih Kalimantan Timur sebagai ibu kota Republik Indonesia. Pembangunan ibu kota sendiri akan dimulai pada 2020 dan selesai pada 2024. Bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ke daerah Pulau Kalimantan kini tengah hangat diperbincangkan. Hal ini disebabkan karena munculnya beberapa pro dan kontra terkait pemindahan ibu kota tersebut. Jokowi selaku Presiden Indonesia mengatakan bahwa Pulau Jawa sudah terlalu berat untuk dibebankan menjadi pusat keuangan, pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat perdagangan, serta pusat jasa. Tak hanya itu, aktivitas pelabuhan laut dan pelabuhan udara terbesar di Indonesia pun terletak di Pulau Jawa, Jakarta. Walaupun Jokowi sudah memaparkan alasan pemindahan ibu kota baru ini, nyatanya banyak yang mengkritisi terkait pemindahan ibu kota tersebut. Pertama, terkait lingkungan. Berbagai pihak ada yang berpikir bahwa pembangunan ibu kota berpotensi untuk merusak lingkungan dengan membukanya lahan baru untuk industrialisasi dan sebagainya. Kemudian dari segi keuangan, pembangunan ibu kota memakan biaya yang cukup besar yaitu sekitar 400 triliun rupiah. Dan daripada dialihkan sebagai uang pembangunan ibu kota baru, ada baiknya untuk menyelesaikan permasalahan yang mendesak terlebih dahulu. Kemudian dari tingkat akademisi pun berpendapat bahwa tidak ada dasar hukum kuat sebagai fondasi pembangunan ibu kota baru. Menyambut hal ini, Jokowi menyampaikan bahwa tidak mungkin ada hal yang disampaikan tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan tanggapan masyarakat? Berikut liputannya. Menurut saya pribadi sih tidak efisien karena Kalimantan itu kan paru-paru dunia. Jangan sampai pembangunan ibu kota yang besar-besaran dapat merusak ekosistem di sana. Ya kalau aku sih setuju-setuju aja. Ya mungkin karena Jakarta udah sumpek atau gimana ya, makanya dipindahin. Untuk memindahkannya setuju, tapi untuk kemana dia pindah, kajiannya seperti apa, kita harus melihat lebih jelas lagi. Dalam artian memindah ibu kota itu ya hal sesuatu yang lazim dan sudah banyak negara yang melakukan. Bagaimana? Apakah Anda termasuk yang setuju dengan wacana pemindahan ibu kota? Atau justru tidak setuju akan hal ini? Mutiara Berta,
Abel Pramudia melaporkan untuk APA TV. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Luar Negeri. Rapat ini membahas mengenai sejumlah isu terkait pengajuan rancangan anggaran 2020, pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB, hingga isu Papua. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Luar Negeri di Gedung Nusantara 1, Senayan. Dalam pembahasan yang dilakukan sejak pukul 10 tadi, isu Papua memperoleh perhatian khusus dari anggota Dewan. Komisi 1 terus mengingatkan pentingnya menjaga keutuhan NKRI serta melakukan antisipasi akan berpisahnya Papua dari Indonesia. Menjawab tanggapan tersebut, Menteri Retno menyampaikan isu Papua, isu Israel-Palestina masih belum dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat serta awak media yang hadir dalam ruang Komisi 1. Harus disampaikan tertutup berapa sekarang polanya, pola dukungan dan sebagainya. Menteri Retno juga menegaskan kepada awak media, keterlibatan Indonesia dalam Dewan HAM PBB akan menjadi momentum yang baik bagi negara untuk menunjukkan pembelaan Indonesia atas permasalahan hak asasi manusia. Kita ada di dalam satu tempat di mana semua keputusan yang menyangkut mengenai masalah keamanan stabilitas dunia itu dibahas. Nah, salah satu yang menjadi andalan kita dan ini menjadi salah satu topik pada saat kita menjadi presidensi Dewan Keamanan PBB adalah peningkatan PKO, peningkatan terutama dari segi kapasitas. Jadi capacity building untuk PKO dan juga peningkatan jumlah perempuan. Menjadi prioritas anggaran yang akan dipergunakan. William Reno, Yohana Indah melaporkan untuk APA TV. Pemprov DKI Jakarta kini menyelenggarakan kembali acara tahunannya, yaitu pameran Flora dan Fauna. Pameran yang merupakan ke-34 kalinya ini mengusung tema Ruang Hijau Jakartaku. Lalu seperti apa keseruan pameran Fauna tersebut? Ini dia liputannya. Salah satu pameran rutin setiap tahun yang menjadi kegiatan unggulan sejak tahun 1971. Ya, pameran Flora dan Fauna 2019. Tahun ini merupakan ke-34 kalinya pameran ini diadakan. Dan untuk tahun ini mengangkat tema Ruang Hijau Jakartaku. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di pameran Flora dan Fauna, tepatnya di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Acara ini merupakan program dari Pemprov DKI Jakarta yang diselenggarakan pada 6 September hingga 7 Oktober mendatang. Penasaran seperti apa? Ayo kita masuk sekarang, yuk! Sebanyak 140 peserta yang turut meramaikan pameran ini berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, bahkan dari luar Pulau Jawa. Selain penjual Flora dan Fauna, ada juga loh pedagang kaki lima dan penjual produk-produk yang ramah lingkungan. Beberapa booth di sini dihias semenarik mungkin untuk memamerkan flora maupun fauna yang akan dijual ataupun hanya sebatas dipamerkan. Contohnya, seperti yang satu ini, Taman Marga Satwa Ragunan. Yang menarik dari Taman Marga Satwa Ragunan, di sini displaynya menggunakan hewan-hewan yang sudah diawetkan dan informasi yang berada di sini nih menggunakan huruf Braille. Lalu, seperti apa pendapat dari pengunjung yang hadir di pameran ini? Seru sih, lumayan buat nambah-nambahin wisata di Jakarta kan, buat ngilangin penat, mau ngapain bingung lagi liburan, bisa ngapain. Yohana Indah, Abel Pramudia melaporkan untuk APA TV. Festival Produk Seni dan Makanan Semasa diadakan pada 28 hingga 29 September 2019. Acara tersebut digelar di Balai Kota DKI Jakarta dengan berbagai macam karya seni dan kuliner yang menarik. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Balai Kota DKI Jakarta untuk menghadiri Festival Makanan dan Budaya bertajuk Semasa yang diadakan pada tanggal 28 hingga 29 September 2019. Pada kali ini akan banyak banget nih produk-produk makanan ataupun seni budaya yang pastinya akan dijual dengan menarik.
Penasaran? Yuk ikuti selengkapnya. Pengen gak sih berlibur di akhir pekan sambil cari pernak-pernik menarik kayak gini? Ya, Semasa di Balai Kota siap memanjakan keinginan pemirsa yang ingin belanja sambil cuci mata dengan karya-karya lucu, imut, dan menggemaskan. Festival Semasa merupakan hasil kerjasama Semasa Market dengan Pemprov DKI Jakarta. Rashida Soekarna, salah satu dari manajer di Gerai yang ikut dalam Festival Semasa, menanggapi positif atas diadakannya festival ini. Kesan dan pesannya sih, kalau kesannya di sini tuh sebenarnya local market paling oke sih menurut aku sejauh ini selama kita gabung di sini ya, karena dari trafficnya juga bagus, terus udah gitu target marketnya tuh beragam, jadi tuh nggak terlalu segmented yang cuma anak-anak hipster aja, tapi kayak family pun tuh juga masuk untuk sini gitu. Terus pesannya ya mungkin di lain waktu bisa di-expand lagi untuk marketnya sih gitu. Tidak hanya menjual produk seni, tetapi juga makanan. Jadi rasanya kalau habis cari-cari, bisa makan juga nih, penuhin perut. Lucu-lucu sih barangnya, terus tapi rame banget, tapi ya oke lah. Makanannya enak-enak. Terus kayak yang biasanya cuma dilihat di Instagram atau kayak di Shopee, Tokped, jadi bisa langsung kesini gitu, bisa nyoba langsung. Produk-produk di sini banyak ini produksi olahan negeri loh, keren bukan? Bagaimana pemirsa, menarik bukan? Buat kamu yang belum sempat datang hadir ke Festival Semasa pada hari ini, bisa juga tunggu Festival Semasa berikutnya. William Renold, Mutiara Berta melaporkan untuk APA TV. Baik saudara, setelah berita mengenai Festival Semasa tadi, masih ada yang lebih seru. Akan ada movie recommendation yang sudah kami rangkum. Sesaat lagi. Daging sapi, saus spesial selada, keju acar, timun bawang, diapit roti wijen. 2 lapis daging sapi, saus spesial selada, keju acar, timun bawang, diapit roti wijen. Ekspresikan Big Mac Song versimu buat ikutan di video klip Big Mac bareng kita. Ini akhir hari yang panjang. Saatnya pulang, meregang, merebah. Karena kita sampai di rumah. Hidupkan ruang keluarga, kumpul sambil cerita, sembari buat cerita yang baru juga. Hidupkan ruang untuk rayakan keberhasilan yang ditandai senyuman, mau itu besar atau kecil. Hidupkan ruang keceriaan, panggung bagi bakat terpendam, dan mereka yang mengejar impian. Hidupkan ruang untuk pertama kali yang alami, sejukkan hati untuk semua yang kamu sayangi. Hidupkan ruang untuk buat lebih indah dengan hangatnya kebersamaan. IKEA, hidupkan rumah. Abel, biasanya dalam waktu kosong kamu ngapain aja sih? Kalau aku mengisi waktu dengan menonton film, Mut. Oh, pas banget karena aku punya beberapa judul film yang harus kamu masukkan ke dalam bucket list kamu. Pemirsa juga penasaran kan? Yuk simak movie recommendation by APA News. Wah, biasanya para pecinta film rela menabung untuk menonton film yang dinanti-nanti. Bagaimana nih dengan Sobat APA News? Sudah menabung untuk film apa saja? Jika belum terpikirkan sebuah judul film, APA News sudah merangkum beberapa film terbaik untuk kamu tonton.
Siapa sih yang tidak tahu film keluaran Disney? Kali ini Disney merilis kembali live action salah satu tokoh kartun favoritnya, yaitu Mulan. It is what is best for our family. Yes, I will bring honor to us all. Dengan karakter gadis Asia yang begitu kental, berhasil membuat penggemarnya tak sabar untuk menyaksikan Liu Yifei secara langsung di layar lebar. Composed. Menceritakan mengenai perjuangan seorang wanita yang menyamar sebagai laki-laki di dalam medan perang demi menyelamatkan ayahnya yang sedang menderita sakit. Karakter Mulan rela belajar menggunakan pedang sebagai media penyelamatnya ketika melawan musuh. Dalam film ini menunjukkan bahwa perempuan adalah sosok yang kuat dan tidak dapat diremehkan. Mulan live action direncanakan tayang pada 27 Maret 2020 dengan sedikit bocoran bahwa film Mulan akan tayang tanpa konsep musikal. Masih seputar tokoh kartun, kali ini Elsa, Anna, Olaf, dan Hans siap mendinginkan suasana dengan konflik baru setelah film Frozen yang pertama. Jika pada film pertama Elsa menemukan kesulitan mengontrol emosi terhadap kekuatannya, maka di film kedua ini tergambarkan bahwa keempat tokoh berusaha mencari jati diri dari kekuatan Elsa. Disutradarai oleh Jennifer Lee dan Chris Burke, film yang dikenal dengan single lagu Let It Go ini sudah mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Terlihat dari official trailernya yang sudah mencapai 72 juta kali tayangan loh, dengan komentar-komentar yang tentunya positif dari masyarakat. Now we must hope. They are enough. Setelah 42 film besar ia bintangi, Joaquin Phoenix kembali menghibur masyarakat dunia dengan karakter legendaris. Ya, ini dia Joker. Karakter yang terkenal dengan senyum lebarnya ini akan memenuhi layar kaca Anda di bulan Oktober nanti. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. Namun kali ini ada yang berbeda. Dalam film Joker kali ini tidak akan menceritakan mengenai Joker atau karakter yang dikenal dalam buku cerita komik, melainkan menceritakan mengenai seorang pria yang terobsesi dengan karakter Joker. Jadi, bagi Sobat Apa News yang bertanya-tanya apakah akan ada Batman di dalam film ini, jawabannya adalah tidak. Nah, semakin penasaran kan dengan alur cerita yang ditawarkan oleh Todd Phillips ini? Jangan lupa menabung untuk menyaksikan film yang satu ini ya. Just a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Itu dia rangkuman film oleh Apa News yang cocok untuk kamu masukkan ke dalam bucket list kamu. Jangan lupa saksikan Apa News setiap Jumat pukul 7 malam hanya di Apa TV. Movie recommendation tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Apa News setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di Apa TV. Saya Bel Pramudia. Dan saya Mutiara Godalava, pamit undur diri. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.